Ayahku adalah dewa perang. Bab 643. Kata-kata ini. Kejutan itu membuat Qi Kunlun sedikit gemetar. Dia bertanya dengan gemetar, Yang Mulia. Yang Mulia, tidak peduli apapun, keluarga Namong dan keluarga Dongfang keduanya adalah keluarga kaya Yunhai, dan mereka adalah keluarga paling kaya. Apakah kita benar-benar akan mengurus semuanya? Guan Qianjun menatapnya dengan dingin, jadi, sesuai keinginanmu, mereka menyakiti putriku dan masih tidak bertobat. Tidak bisakah aku menghadapinya? Qi Kunlun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan segera berdiri dan memberi hormat. Laporkan kepada Dewa Perang tertinggi, balas dendam sangat diperlukan. Saat aku memikirkan Qian-Qian disakiti seperti itu oleh mereka, aku masih tidak tahu apakah aku bisa bertahan. Aku juga merasa sangat tidak nyaman. Biarkan keluarga Namong dan keluarga Dongfang membayarnya dengan nyawa mereka. Tidak ada rumput yang tumbuh. Tidak ada ayam atau anjing yang tersisa. Lalu kenapa? Guan Qianjun mengangguk sedikit, lalu bertanya tanpa ekspresi, di mana faksi Mao Shan? Qi Kunlun dengan cepat berkata, saya telah meminta biarawati Tao kecil itu untuk mengirim kembali orang asli yang juga telah berubah menjadi tongkat manusia, dan menyewa pesawat khusus untuk mereka. Saya kira mereka telah tiba di Sekte Mao Shan sekarang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana situasinya, kita dapat membayangkan bahwa Sekte Mao Shan, sebagai salah satu dari 4 sekte jahat, telah 2 wakil pemimpinnya berturut-turut dipermalukan di tangan Dewa Perang tertinggi. Mereka pasti tidak akan memberi ke atas. Mereka pasti akan mencoba yang terbaik untuk membalas dendam. Hanya saja, mereka belum bergabung dengan keluarga Namong dan keluarga Dongfang. Guan Qianjun mencibir, sudah terlambat bagi mereka untuk bergabung. Keluarga Dongfang dan keluarga Namong tidak sabar untuk bergabung untuk membunuhku. Kalau begitu, aku akan pergi dan melihat. Berapa banyak orang luar biasa yang berkumpul di area perhotelan mereka. Pergi dan lihat apa yang disebut konferensi balas dendam. Malam ini, aku akan menghancurkan 2 keluarga kaya ini. Kalau tidak, akan sulit meredakan amarah di hatiku. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendangnya. Di pinggir tebing terdapat tebing besar yang menjorok hampir 10 meter, berdiri kokoh. Yang Agung menendangnya ke sana, boom. Biarkan saja cepat terurai hingga ke akar-akarnya. Segera setelah itu, terdengar suara keras, dan sebagian besar tebing terguling menuju dasar gunung. Keterampilan ini membuat Qi Kunlun, sang Dewa Perang Junior, gemetar ketakutan dan kakinya menjadi lemah. Benar saja, dia layak menjadi Dewa Perang tertinggi, dengan keterampilan yang begitu kuat. Guan Qianjun berbalik dan berkata dengan suara yang dalam, jangan kaget. Buat saja pengaturan yang perlu dibuat. Meskipun Dewa Perang Po Jun tidak mengatakannya dengan jelas, siapa Dewa Perang Kunlun itu, dia secara alami memahaminya dan dengan hormat menjawab dengan satu kata, oke. Lalu, pensiun. Guan Qianjun tidak segera meninggalkan Hao Yu Tianzuang, sebaliknya, dia berjalan ke pintu kamar putrinya, dengan lembut membuka sedikit pintu, dan melihat ke dalam. Di tempat tidur, Shen Feixue masih memegang erat Qian-Qian, menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui, dan air mata masih mengalir. Qian-Qian cukup pendiam, berbaring di pelukannya, mata terpejam, dan senyuman di bibir lembutnya. Begitu dia melihatnya seperti itu, Guan Qianjun tahu bahwa putrinya belum akan mati, tapi saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan, Anda mungkin tidak bisa melihat matahari besok. Guan Qianjun merasa patah hati saat memikirkan hal ini. Ia menghela nafas panjang, ia sungguh tidak ingin tinggal di sini, menyaksikan putrinya mati sedikit demi sedikit, menyaksikan nyawa putrinya direnggut sedikit demi sedikit. Ini adalah beban yang tidak dapat ditanggung oleh Yang Maha Tinggi. Dia mengucapkan setiap kata seolah-olah berbicara pada dirinya sendiri. Qian-Qian, aku akan membuat orang-orang terkutuk itu membayar nyawamu. Tidak peduli keluarga Namong atau keluarga Dongfang, mereka semua pantas mati. Sekte Mao Shan juga pantas mati, aku akan membunuh mereka sampai mereka tidak meninggalkan apapun. Bahkan tidak ayam atau anjing. Lewat sini. Kemarahan di hatiku mungkin bisa sedikit berkurang. Papa, balas dendam untukmu. Putriku tidak bisa menyelamatkan nyawanya, jadi aku akan membunuh semua orang yang pantas dibunuh. Terus. Setelah berbicara dengan tegas, dia berbalik dan pergi. Malam ini, pembunuhan mengerikan akan dimulai. Malam ini, seluruh kota Yunhai akan dirombak. Dan setelah malam ini, mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya. Mengapa sesuatu yang berdarah dan mengerikan bisa terjadi? Banyak orang tidak tahu bahwa itu hanya karena seorang gadis kecil.
Tapi gadis kecil ini sungguh luar biasa. Dia, putri Dewa Perang tertinggi. Dia adalah putri yang ingin dikembangkan oleh Dewa Perang tertinggi menjadi permaisuri. Pada dirinya, Yang Maha Tinggi menaruh harapan besar yang tak terhingga. Mundur 10.000 langkah. Meskipun Qian tidak memiliki bakat untuk menjadi permaisuri dan Dewa Perang, meskipun dia hanyalah gadis biasa, dia tetaplah jantung dari Dewa Perang tertinggi. Siapapun yang memotong bagian hatinya ini akan menyentuh skala kebalikan terbesar dan paling menyakitkan di tubuhnya. Skala terbalik tertinggi. Siapa yang berani menyentuh? Kematian yang pasti. Bunuh 9 suku. Tidak masalah. Baik Shen Feixue, yang hanya fokus menangis, maupun Qian, yang berada dalam kondisi setengah sadar, tidak menyadari bahwa Guan Qianjun berdiri di depan pintu sebentar dan kemudian pergi tanpa suara. Penuh dengan roh jahat, dia pergi dengan diam-diam. Hanya Li Gui Xiaohong yang menyadarinya, tapi dia tidak bereaksi sama sekali dan hanya berdiri kosong di samping tempat tidur. Bahkan hantu pun akan menangis. Matanya semerah buah persik, dan dia menatap kosong ke arah Qian. Dia mengulurkan dua tangan kecil yang samar-samar dan menyentuh wajah dan tubuhnya, seolah dia masih tidak mau menyerah dan ingin dapatkan dia kembali. Tiba-tiba, Li Gui Xiaohong sepertinya merasakan gerakan yang tidak biasa dan berjalan menuju pintu. Panel pintu telah ditutup, dan sosoknya melewati panel pintu dan muncul di koridor. Dia diam di koridor sebentar, lalu berbalik dan perlahan masuk ke panel pintu lain dan memasuki kamar sebelah. Ini adalah kamar Guan Qianjun. Meski tidak mewah, namun sangat rapi dan teratur. Xiaohong melayang ke rak buku. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap rak buku itu tanpa alasan, seolah-olah ada. Ini seperti menyembunyikan suatu rahasia. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi asap merah, berputar-putar di sekitar rak buku. Setelah 3 atau 5 detik, dia tidak tahu apa yang telah dia sentuh. Rak buku tiba-tiba mengeluarkan suara berderit, dan kemudian sebuah pintu rahasia terbuka. Di dalam pintu rahasia ada ruangan berukuran sekitar 4-5 meter kubik, dengan brankas berwarna merah tua di tengahnya. Brankas ini kelihatannya sangat tebal dan berat, namun yang aneh justru malah sedikit bergetar dan mengeluarkan suara berderak, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Orang biasa mungkin akan sangat ketakutan sehingga dia segera berbalik dan melarikan diri. Tapi Xiaohong adalah hantu. Hantu tidak takut pada hantu, ia mengulurkan tangannya dengan rasa ingin tahu dan menekan brankas dengan ringan. Perlahan, aku menutup mataku. Sisi lain, Guan Qianjun sendirian, mengendarai mobil, dan segera tiba di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Ini adalah villa pegunungan yang luas, yang seharusnya menjadi tempat menampung rumah pertanian skala besar. Saat ini, meski sudah larut malam, rumah pertanian itu terang benderang dan penuh dengan orang. Faktanya, satu demi satu mobil terus melaju masuk. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah dari waktu ke waktu, helikopter terbang dari jarak jauh, mendarat di rumput terbuka di dalamnya, dan karakter yang sangat tangguh melompat keluar. Bahkan ada yang berwarna hitam putih. Biasanya mereka membawa sebuah kotak yang panjang, mirip dengan kotak biola, namun jika ada yang mengira itu adalah kotak biola, pasti ada sesuatu yang salah. Yang ada di dalamnya adalah senapan sniper yang telah dibongkar menjadi beberapa bagian. Jika perlu, para pembunuh menakutkan ini akan mengemasnya dalam sekejap. Segera, senjata pembunuh yang sangat menakutkan akan muncul di tangan Anda. Satu peluru cukup untuk meledakkan satu kepala. Kerumunan orang yang terus-menerus berbondong-bondong ke villa semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, wajah mereka penuh kekerasan, dan mata mereka penuh dengan kekejaman. Beberapa, bahkan pembunuh tingkat tinggi. Guan Qianjun mencibir dan mengikuti lalu lintas dengan tenang. Bab 644. Saat mobil melaju ke depan pintu, dihentikan sebentar oleh satpam. Penjaga keamanan juga menanyakan dengan sopan apa yang dia lakukan. Guan Qianjun baru saja berkata, di sini untuk membunuh orang. Renyah dan rapi, dan penuh niat membunuh. Dia benar sekali. Yang lain juga datang untuk membunuh, tetapi dialah yang datang untuk membunuh, dan dialah yang datang untuk membunuh. Penjaga keamanan tidak tahu. Dia awalnya ingin bertanya kepada Guan Qianjun dari mana asalnya, tetapi Lao Guan memutar matanya dengan tidak sabar dan terlalu malas untuk berbicara. Kemudian mobil lain melaju dari belakang dan terus membunyikan klakson. Mereka semua adalah orang-orang besar yang tahu cara membunuh orang, dan tidak satupun dari mereka yang mudah diganggu. Meskipun keamanan di sini sangat baik, mereka tidak berani melakukan kesalahan,
jadi mereka segera melambaikan tangan dan membiarkan Guan Qianjun di dalam. Lao Guan mengikuti petunjuk resepsionis dan memarkir mobil di depan gerbang, keluar dari mobil, memasukkan tangannya ke dalam saku, bersiul dan masuk sambil tersenyum, tapi yang melonjak dalam hatinya adalah kemarahan yang tak ada habisnya. Senyumannya dingin dan dingin. Malam ini, Dewa Perang tertinggi sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Ini pasti pembunuhan terbesar yang pernah dia lakukan sejak kembali ke kota. Melihat orang-orang yang datang dan pergi seperti melihat mayat berjalan. Ketika saya berjalan menuju gerbang, ada seorang pria yang tampak seperti kepala pelayan menunggu di sana, membagikan amplop merah tebal kepada semua orang yang masuk. Amplop merah ini, tergantung ketebalannya, minimal harus 2.000 yuan. Kepala pelayan terus tersenyum dan terus berkata, pahlawan dan pahlawan, silakan masuk. Silakan masuk. Ini hanya sedikit biaya teh. Setelah Anda masuk, Tuan kami akan memberitahu Anda tentang misinya. Jika saatnya tiba, kami akan membuat pengaturan berdasarkan situasi. Bagaimanapun, kami tidak akan mengecewakan semua orang. Ngomong-ngomong, paket merahnya tidak banyak, ada 2.000 dolar di dalamnya. Tidak banyak yang bisa dikatakan, tetapi jelas bahwa dia sedikit bangga. Sepertinya banyak uang. Seorang pria bertubuh besar yang berjalan mendekat mencibir, pertunjukan yang luar biasa. Tapi dua keluarga kaya di kota Yunhai telah bergabung untuk menghadapi orang yang sangat berkuasa. Hanya 2.000 yuan dan mengirimnya pergi sebagai pengemis. Melihat amplop merah yang diserahkan oleh pengurus rumah tangga, dia tidak mau menerimanya. Para pahlawan dan pahlawan lain yang masuk juga menunjukkan sedikit ejekan. Memang benar, kedua keluarga kaya itu bergabung dan hanya menawarkan teh dalam jumlah kecil. Kepala pelayan itu tidak kesal dan terus tersenyum. Maaf, pahlawan, aku baru saja melewatkan sesuatu. 2.000 yuan ini bukan koin negeri naga, tapi pound. Semuanya pound. Hanya untuk dimainkan semua orang. Itu juga tidak beredar di dalam negeri. Tiba-tiba, semua orang bersorak. Pria besar tadi hendak mendorong amplop merah itu dan terus berjalan masuk. Mendengar ini, dia segera tersenyum dan mengangguk. Lumayan. Benar-benar pantas menjadi keluarga Nangong. Benar-benar pantas menjadi keluarga Dongfang. Kedua keluarga kaya itu telah bergabung dan membayar begitu banyak untuk tehnya, 2.000 pound. Itu 20.000 koin negara naga. Oke, aku akan mengambilnya dan memainkannya. Dia tidak sabar untuk mengambil amplop merah dari tangan kepala pelayan dan berjalan masuk dengan penuh kemenangan. Pengurus rumah tangga melihat ke belakang, sedikit rasa jijik akhirnya terlihat di wajahnya, dan dia mengeluarkan suara lembut. Guan Qianjun masuk, menerima sebuah amplop merah, dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Di sini terdapat ruang tamu yang sangat luas. Ini seperti ruang perjamuan, dikelilingi oleh tempat duduk teh. Terdapat beberapa kursi sofa dan meja kopi. Di atas meja kopi terdapat botol maotai dan kotak huasi, serta steak panggang yang nikmat dan berbagai buah-buahan. Sudah banyak orang yang duduk-duduk, mengambil kotak huasi dan memasukkannya ke dalam saku. Saya mengambil maotai dan meniup botolnya. Sambil bermain maotai dan makan steak, rasanya seperti menghadiri semacam jamuan makan daripada pertemuan balas dendam. Guan Qianjun juga menemukan sudut dan duduk. Tak lama kemudian, sekelompok orang muncul di atas panggung. Mereka adalah pemimpin keluarga Nangong dan keluarga Dongfang. Ada kota Dongfang dan ada Nangong Dewang. Wajah mereka penuh roh jahat. Melihat semakin banyak pembunuh dan preman tingkat tinggi di ruang perjamuan, mereka tersenyum puas. Nangong Dewang bertanya dengan suara rendah, Saudara Dongfang, dengan begitu banyak orang di sini, bukankah mereka adalah campuran antara yang baik dan yang buruk? Beberapa dari mereka ada di sini untuk memancing di perairan yang bermasalah, bukan? Dongfang Cheng berkata dengan tenang, dua keluarga kaya kami telah bergabung dan mengundang orang-orang berkuasa dari seluruh dunia untuk membahas rencana balas dendam. Siapa yang berani memancing di perairan yang bermasalah? Mereka akan langsung dikalahkan. Kami harus memanggil mereka satu per satu nanti. Lihat seperti apa latar belakang pihak lain itu. Dia punya latar belakang. Dia luar biasa. Tetap di sini. Mereka yang tidak memiliki latar belakang. Mereka yang tidak kuat. Keluar. Mereka yang memancing di perairan yang bermasalah, keluar. Mendominasi. Nangong Dewang mengangkat ibu jarinya, oke. Saudara Dongfang, hanya kamu yang akan mematuhiku malam ini. Tujuan kita adalah membunuh Guan Qianjun. Sialan. Terakhir kali kita memukuli putra kita dengan sangat parah.
Aku belum menyelesaikan masalah dengannya. Kali ini, dia benar-benar memotong kedua kaki dan lengannya. Penghinaan ini, kebencian ini, tak tertahankan. Jika kamu bisa menelannya dalam nafas ini, tak satu pun dari dua keluarga kaya kita harus. Belum selesai. Dia diganggu oleh lambaian tangan Dong Fangcheng. Dia berkata dengan dingin, ini semua tentu saja. Tapi percuma saja kita mengucapkan kata-kata ini untuk melampiaskan amarah kita. Tahan energimu dan tunggu tuan dan orang kuat ini membunuh Guan Qianjun. Kami menginjak kepalanya, mempermalukannya dengan kejam, lalu memotong anggota tubuhnya. Itu sangat menyenangkan. Namong Dewang mengangguk dengan keras, saudara Dongfang benar, potong kedua kakinya, saya akan memotong kedua lengannya, dan saya akan memotongnya menjadi tongkat manusia juga. Mereka melihat sekeliling di ruang perjamuan. Meskipun mata mereka tertuju pada tubuh Guan Qianjun, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tidak dapat mengenalinya. Mereka tidak tahu kalau orang yang ingin mereka bunuh sudah ada di sini. Guan Qianjun dengan santai mencari tempat duduk dan duduk, menyilangkan kaki, mengambil sebungkus huasi, menyalakannya, dan mulai merokok. Segera, bau huasi ditangkap oleh seorang pria besar di sebelahnya, dimasukkan ke dalam saku celananya, dan menatap tajam ke arah Guan Qianjun, seolah dia tidak menyukainya karena mengambil satu. Namun, bagi dua keluarga kaya tersebut, meski huasi mahal, namun tak layak disebut. Di ruangan kecil di sebelahnya, kotak-kotak huasi ditumpuk hingga ke langit-langit. Para pelayan terus mengeluarkannya, memisahkannya, dan menyebarkannya di berbagai meja. Beberapa pria bertubuh besar lebih ganas dan dapat mengambil beberapa helai bunga hanya dengan satu pukulan. Para pelayan menertawakannya dan kembali mengambilnya, karena bukan mereka yang mengeluarkan uang itu. Guan Qianjun menyilangkan kaki dan merokok dengan gembira. Pria besar di sebelahnya yang baru saja memelototinya menjadi semakin tidak senang. Dia berkata dengan dingin, saudaraku, dari mana asalmu? Sendirian. Mari kita datang ke konferensi balas dendam yang diadakan oleh dua keluarga kaya ini. Jarang melihat seseorang sendirian. Apa yang bisa kamu lakukan? Di sela-sela kata-katanya, dia perlahan mengejek. Guan Qianjun memandangnya dengan ringan dan berkata sambil tersenyum, ada banyak hal yang bisa saya lakukan. Misalnya, jika ada orang di sini yang ingin membunuh saya bisa membunuhnya. Kata-katanya penuh arogansi. Tiba-tiba, ekspresi pria besar itu berubah, dia berdiri dengan marah, menunjuk ke arahnya dan berteriak. Beraninya kamu mengatakannya lagi. Berani sekali. Benar-benar pencuri yang merajalela. Kamu pikir kamu ini siapa? Jangan kira aku tidak bisa mendengarnya. Kamu akan melawanku, kan? Beritahu saya. Aku sendiri yang bisa menidurimu 10 atau 8 kali, percaya atau tidak. Tahukah kamu siapa aku? Salah satu dari 5 harimau Jiangnan, harimau langit yang mengetuk, adalah aku. Tinjuku. Pintu keamanan terberat di dunia dapat dibobol dengan satu pukulan. Percaya atau tidak, aku akan meninju kepalamu, dan kamu bahkan tidak bisa menggunakannya sebagai bola untuk menendangnya setelah kamu memukulnya. Itu hanya bisa digunakan sebagai alas untuk diinjak. Guan Qianjun tersenyum dan meniupkan cincin asap dengan santai. Dia berkata dengan tenang, kamu bahkan tidak bisa menghilangkan sehelai rambut pun di kepalaku. Bersambung.